Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok E, kelas 8A dari SMP Regina Pacis. Hari ini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami yaitu Novendario Abinaya sebagai koordinator, Mikael Haryo Adiwibowo, Rafael Arya Setia Saputra, dan Antonius Bagas Boris Pranaya. Kali ini kita akan membawakan tema yaitu Merdeka Belajar di Masa Pandemi. Simak video sampai selesai ya, terima kasih. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar menurut pendapat Kemendikbud yaitu kita bisa bebas belajar dari segala sumber ilmu, bisa dari internet, media online, perpustakaan, dan lingkungan sekitar. Siswa dilatih untuk mandiri dan kreatif. Selain itu, makna dari Merdeka Belajar adalah belajar secara nyaman, santai, tenang, dan tidak melulu harus melihat buku saja. Tetapi, Merdeka Belajar memiliki banyak akses yang bisa dipelajari, seperti dari internet, HP, laptop, komputer, dan yang lain. Menurut Nadiem Makarim, kata Merdeka Belajar yaitu tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Sebab dalam Merdeka Belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan dan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Saat ini pelajar di Indonesia sudah merdeka karena kita bisa bebas mencari segala sumber ilmu pengetahuan seperti internet, media online, perpustakaan, dan lingkungan sekitar. Siswa dilatih untuk mandiri dan disiplin saat belajar, baik di sekolah maupun di lingkungan lain. Tetapi juga ada beberapa pelajar di luar Jawa yang belum merdeka belajar karena terkendala internet, keterbatasan ekonomi, dan perbedaan kemajuan teknologi. Permasalahan yang kami lihat sebagai peserta didik yang berhubungan dengan Merdeka Belajar di Indonesia yaitu hal yang dapat terjadi karena di Indonesia belum semua tempat memiliki jaringan yang bagus. Karena ada beberapa tempat yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi seperti mengganti media pembelajaran dari menggunakan buku sampai menggunakan HP dan laptop. Pelajar juga sering ketinggalan pembelajaran karena tidak memiliki fasilitas gadget di rumah. Pelajar juga beberapa tidak memiliki akses Merdeka Belajar karena keterbatasan ekonomi oleh orang tuanya, sehingga pelajar belum memiliki akses Merdeka Belajar. Pembelajaran ekonomi materi permintaan dan penawaran tidak hanya bersifat teori saja, tetapi juga bersifat analisis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk mempelajari materi permintaan dan penawaran bukan hanya menghafal saja, tetapi juga bersifat grafis dan matematis yang membutuhkan penelitian dan kemampuan dalam menalar dan menganalisis. Permintaan dan penawaran yang terjadi saat ini adalah permintaan gadget dan laptop untuk sekolah online. Dan juga adanya kebebasan dalam Merdeka Belajar ini malah kita menjadi kurang disiplin dalam membagi waktu saat pembelajaran berlangsung. Kita juga menjadi sulit lepas dari internet, bahkan gaya berbicara pun menjadi jauh berbeda. Berbicara menggunakan bahasa Indonesia baku saja mulai gagap, apalagi bahasa daerah. Argumentasi dan bukti-bukti bahwa Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia yaitu dampaknya siswa mempunyai rasa tanggung jawab dan kemandirian yang tinggi. Siswa menjadi terbiasa untuk mengatur jadwalnya sendiri dan terpaksa menjadi disiplin demi proses Merdeka Belajar yang dialaminya menjadi lancar dan baik. Rasa disiplin ini tentu akan menyerap kebiasaan setiap hari sehingga tak hanya di aspek Merdeka Belajar saja, tapi juga kehidupan sehari-hari, disiplin makan, disiplin jam tidur, disiplin menjaga kesehatan. Tentu dampak positif dari Merdeka Belajar yang satu ini sangat bermanfaat dan berdampak besar bagi pelajar yang kebiasaannya tidak baik.
Solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut sebagai generasi muda yaitu sekolah bisa mengembangkan pelajaran jarak jauh berbasis aplikasi online dan web yang dibuat oleh pemerintah. Teknologi sekolah atau Google seberapa jauh kualitas pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi online dan web yang efektif dan efisien, serta tidak membosankan dan mudah dijangkau oleh para siswa baik di pedesaan atau perkotaan. Pembuatan aplikasi dan web memang tidak mudah, apalagi membuat suatu web berkesan dan menarik yang disukai oleh anak-anak muda, sekaligus pelajaran yang merdeka. Tetapi para pekerja di balik layar bisa membangun sebuah web atau aplikasi yang berkesan bagi kami, didukung oleh dengan perangkat teknologi yang semakin canggih dan fasilitas yang lebih dari cukup. Pengalaman semakin menyokong solusi ini dapat terwujud. Selain itu, membuat perpustakaan online, melancarkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan literasi para murid dengan dibuatnya perpustakaan online, di mana setahu saya memanglah sudah ada Pusnas, tetapi belum terlalu terkenal. Kita bisa mulai membiasakan diri lagi untuk membaca saat seperti di sekolah. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa lepas dari segala kegiatan manusia. Begitupun melalui berbagai kondisi apapun. Manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan itu sendiri. Wajarnya adanya jika hadirnya pendidikan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional di negeri ini. Oleh sebab itu, pendidikan diharapkan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara di Indonesia. Untuk memperoleh pendidikan di Indonesia tidaklah menjadi hal yang tahu bahwa pada bidang pendidikan mengalami banyak permasalahan. Perkembangan kajian teknologi pendidikan menghasilkan berbagai konsep dan praktek pendidikan yang banyak, memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, terdapat persepsi bahwa teknologi pendidikan sama dengan media, padahal kedudukan media berfungsi untuk mempermudah penyampaian informasi atau bahan belajar. Dari segi sistem pendidikan, kedudukan teknologi pendidikan berfungsi untuk memperkuat perkembangan kurikulum, terutama dalam desain dan perkembangan serta implementasinya, bahwa terdapat asumsi bahwa kurikulum berkaitan dengan what, sedangkan teknologi pendidikan mengkaji tentang how dalam kaitannya dengan pembelajaran. Teknologi pendidikan memperkuat dalam merekayasa berbagai cara dan teknik dari mulai tahap desain, pengembangan, pemanfaatan sebagai sumber belajar, implementasi, dan penilaian program dan hasil belajar. Mari kita wujudkan tujuan awal dan visi misi dari Merdeka Belajar ini dengan mengeksplor hal-hal yang berguna demi kemajuan kita di masa depan. Kesimpulannya yaitu, kita harus membuat informasi dan teknologi yang membantu pembelajaran di saat ini. Karena pembelajaran online seperti sekarang ini banyak orang tua murid yang kesusahan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi pembelajaran sekarang dilakukan daring. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mengikuti perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan informasi teraktual dan tentunya berhubungan dengan pembelajaran. Kita membantu mencegah perubahan iklim dengan cara menggunakan sumber energi terbaru dan ramah lingkungan, membatasi jumlah penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul dengan jumlah skala yang besar, mengajak orang lain untuk melestarikan lingkungan. Jika mau beli sesuatu dengan jarak yang dekat dari rumah, jangan memakai motor atau mobil. Hal seperti ini bisa mencegah polusi udara. Mari kita mencegah perubahan iklim dengan melakukan hal yang sederhana. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami minta maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Tuhan memberkati.